Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gak terasa ya udah mau angkatan 80-an aja aku bahasnya nih ya. Gimana udah nonton video-video sebelumnya kan? Pasti makin paham dong ya. Sengaja aku bikin podcast kayak cuma suara gitu aja supaya kalian tuh ya nggak bosan lah lihat wajahku gitu. Karena biar kalian juga paham gimana materinya gitu. Mending aku tampilin materinya ditambah suaraku. Sekarang udah angkatan 80-an ya. Langsung cus aja yuk. Oke, yang pertama ada perkembangan kesusastraan angkatan 70 sampai 80. Periode 70-an telah memperlihatkan pembaharuan dalam berbagai bidang, antara lain wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Rupanya banyak pembaharuan di angkatan ini ya. Para sastrawan itu tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, bahkan berusaha untuk menjadikannya sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Wow, sastrawan sini udah berpikiran maju dia, tidak ingin mengembangkan yang tradisional tetapi lebih ke modern gitu. Terus periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan beraktivitas dalam berkarya. Jadi itu perkembangannya. Terus kita ke jenis-jenis puisi baru dan pencetusnya aja ya. Puisi baru adalah jenis puisi yang bebas atau tidak terikat dengan beragam aturan. Puisi baru memiliki bentuk bebas dibandingkan dengan puisi lama, seperti dari segi jumlah suku kata, jumlah baris, dan saja. Dan jenis puisi ini terdiri atas dua macam, yaitu berdasarkan isi dan bentuknya. Kalau yang isinya itu seperti balada, himne, edo, epigram, romansa, elegi, dan satir. Sedangkan dari bentuknya itu ada distikon, terzina, kuatkan, kuwin, oktav, dan stanza. Pencetus puisi baru ini adalah Muhammad Yamin, Khairil Anwar, Sanusi Pane, Joko Pinurbo, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Asmara Hadi, dan Sapardi Djoko Darmono. Terus perbedaan dengan karya sastra angkatan 66. Perbedaan angkatan 66. Yang pertama, kebanyakan tentang protes terhadap sosial dan politik. Mulai dikenal gaya epik dan puitis gitu. Banyak penggunaan gaya retorik dan slogan, cerita dengan berlatar perang. Kalau pada angkatan 70 nih diabaikannya unsur makna, penuh semangat eksperimentasi, beraliran surrealistik. Dalam drama, pemain sering improvisasi. Pada angkatan 80, didominasi oleh roman percintaan, konvensional, tokoh antagonis selalu kalah. Tumbuh sastra beraliran pop, karya sastra tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Oke, selanjutnya kita ke pengarang dan karya sastra pada angkatan 70-80 ini ya. Yang pertama ada Sultarji Kalzum Bahri. Ia lahir di Rengat, Indragiri Hulu 24 Juni tahun 41. Umur 78 tahun. Dia seorang sastrawan Indonesia. Lulus SMA, Sultarji melanjutkan studinya ke Fakultas Sosial Politik jurusan Administrasi Negara Unpad, Bandung ya. Pada mulanya Sultarji mulai menulis dalam surat kabar dan mingguan di Bandung. Kemudian sajak-sajaknya dimuat dalam majalah Horizon. Oke, ke karyanya aja ya. Yang pertama itu ada O kumpulan puisi. Yang kedua Amuk kumpulan puisi. Yang ketiga Amuk Kapak kumpulan puisi. Yang keempat ada Hujan Menelis Ayam ke kumpulan cerpennya. Yang kedua ada Prof. Dr. Abdul Hadi WM atau nama lengkapnya Abdul Hadi Wich Mudhari. Kayak ada itunya ya. Lahir di Sumeneb 24 Juni tahun 46, umurnya 73 tahun. Ia adalah salah satu sastrawan, budayawan, dan ahli filsafat Indonesia. Ia dikenal melalui karya-karyanya yang bernafaskan sufistik. Penelitiannya dalam bidang kesusastraan Melayu Nusantara dan pandangan-pandangannya tentang Islam dan pluralisme. Karyanya ada riwayat, Laut Belum Pasang, Meditasi, Tergantung Pada Angin, Anak Laut, Anak. Yang ketiga ada Ahmedin Yosi Herfanda atau juga ditulis Ahmedin Y. Herfanda atau Ahmedin YH. Ia lahir di Kaliwungu,
di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 17 Januari tahun 58, umurnya 62 tahun. Adalah seorang penulis, jurnalis, dan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Ia menulis esai, cerita, cerpen, sajak sofistik, sosial, religius. Sementara cerpen-cerpennya bergaya karikatur dengan tema kritik sosial. Ia juga banyak menulis esai sastra. Ia juga merupakan salah satu pendiri komunitas sastra Indonesia bersama Mudi Lukito, Diah Daning, dan lain-lain. Karyanya Ladang Hijau, Sang Matahari, Sajadah Kata, Sebelum Tertawa Dilarang, Sang Penari, Ciuman Pertama Untuk Tuhan. Jadi begitu ya. Ada yang karya sastra yang sangat menonjol pada masa ini. Untuk angkatan 70 itu ada Amu Kapak, karyanya Sutarji Kalzumbahri, Hukla, karya Leon Agusta, Wajah Kita, karya Hamid Jabar, Catatan Sang Koruptor, karya F. Ibrahim, dan Dandi, karya Ibrahim Satta. Yang pada angkatan 80 yang sangat terkenal itu ada Pulau Buru, karya Pramudia Ananta Nur, Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya, Boko, karya Darman Bondir, Ronggen Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari, dan Lupus, karya Hilman Hariwijaya. Di sini ada namanya pengadilan puisi. Apa sih pengadilan puisi? Mungkin sedikit aja ya, kan teman-teman bisa search juga di Google karena cukup panjang. Pasti teman-teman juga bosan dengarnya ntar. Pengadilan Puisi, tepatnya Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir, merupakan nama sebuah acara yang diselenggarakan Yayasan Arena. Acara ini diadakan di Aula Universitas Parahyangan, Bandung pada tanggal 8 September tahun 74 dan diikuti oleh sejumlah pengarang Indonesia. Dalam acara ini, Slamet Kirnanto yang bertindak sebagai jaksa membacakan tuntutannya yang berjudul "Saya Mendakwa Kehidupan Puisi Indonesia Akhir-akhir Ini Tidak Sehat, Tidak Jelas, dan Brengsek". Ada beberapa poin di situ, yaitu yang pertama itu sistem penilaian terhadap puisi Indonesia, kritikus sastra Indonesia, media yang memuat karya sastra Indonesia, dan beberapa penyair Indonesia dianggap mapan. Dan pada Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Teater Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 21 September tahun 74, sebuah acara yang dapat dianggap sebagai kelanjutan atau sambungan Pengadilan Puisi di Bandung. Dalam acara itu, jawaban atas Pengadilan Puisi itu oleh H.B. Jasin, M.S. Hutagalung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Slamet Kirnanto kepada mereka. Jadi mungkin itulah pada masa ini ya, ada juga konfliknya ternyata. Tapi yang aku salut ya, mereka tuh berpikiran, pada para sastrawan pada masa itu berpikir lebih bagaimana sih sastra ini lebih modern, gak mengangkat yang tema tradisional, berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya, terima kasih atas semuanya, dan terima kasih telah menonton video sebelumnya. Mungkin banyak salah, aku mohon maaf ya. Yaudah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.